Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah kita pelajari cara membentuk tenses. Harapannya teman-teman sudah memahami dan mengetahui rumus-rumus tersebut. Nah, pada video ini kita akan mengaplikasikan tenses dalam kalimat. Bentuk kalimat yaitu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan positif, dan pertanyaan negatif. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dalam contoh berikut. Di layar yang bisa teman-teman lihat, kita akan membentuk kalimat atau mengaplikasikan rumus tenses ini dalam bentuk kalimat. Jadi ini adalah exercise atau latihan. Kita mulai dari tenses simple present, yaitu bentuk kalimat verbalnya. Kita pakai contoh kata kerja study. Nah, kita mulai dari kalimat positif. Rumusnya subjek tambah verb 1 atau verb 1 plus SIS tambah objek tambah adverb. Dari mana rumus ini? Ya dari cara mencari rumus tenses yang dihubungkan. Kita aplikasikan kata kerja study ini. Jadi misalnya subjeknya kita pilih atau saya pilih we atau kita. Jadi we, verb satunya study apa? Study. Objeknya misalnya kita pakai English. Kita mau pakai keterangan misalnya we study English in the classroom. Sudah jadi kalimatnya. Kita kalau itu positifnya, sekarang ke negatifnya, yaitu ada kata tidaknya atau not dengan subjek yang sama. Kita bisa bilang we subjek tambah do atau does, kita pakai do karena pasangannya we adalah do. We do not verb satunya study, terus English in the classroom. We do not study English in the classroom. Nah, selanjutnya ada kalimat pertanyaan. Rumusnya sudah bisa dilihat di sini, di mana do atau does itu dipindah sebelum subjek. Maka jadinya do we study English in the classroom. Kasih tanda tanya karena kalimat tanya. Kalimat tanya negatifnya tinggal tambah not setelah subjek. Jadi do we not study English in the classroom. Atau yang kayak di bawah, don't we study English in the classroom. Kasih tanda tanya juga di atas. Selanjutnya kita akan aplikasikan rumus tenses ini dalam kalimat nominal. Sama, tensesnya masih sama, yaitu simple present. Sama saja dengan yang pertama tadi, cuma ini kalimat nominal. Kita pakai adjective smart. Jadi selalu ada 3. Apakah itu noun, apakah itu adjective, atau apakah itu adverb. Dan kita pakai adjective di sini, yaitu smart. Mari kita aplikasikan. Misalnya saya pakai subjeknya you. You
pasangannya are smart. Itu kalimat positifnya. Kita lihat kalimat negatifnya. You are not smart. Nah, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Ini be-nya dibawa ke depan sebelum subjek, yaitu are you smart? Tanda tanya. Kalimat tanya negatifnya tinggal kasih not. Are you not smart? Tanda tanya. Atau aren't you smart? Nah, untuk kalimat pada jenis tenses yang lain, teman-teman silakan kerjakan pada modul yang dibagikan. Silakan di print kalau tidak bisa dikerjakan langsung di komputer atau gadgetnya yang lain. Pada modul tersebut, teman-teman akan melihat fungsi dari setiap tenses, yaitu kapan sebuah tense digunakan. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa bertanya jika ada yang mau ditanyakan tentang modul tersebut atau materi kita di sini. Saya juga sampaikan bahwa materi tenses ini adalah materi tingkat menengah, bahkan tingkat atas kalau teman-teman ikut kursus grammar di beberapa tempat kursus bahasa Inggris. Kalau teman-teman begitu kesulitan dalam memahami materi tenses ini, bisa saja bukan karena teman-teman orangnya sulit paham, tapi mungkin saja karena teman-teman butuh materi-materi dasar. Seperti yang saya bilang tadi, tenses ini materi tingkat menengah atau tingkat atas. Kalau dasarnya tidak bagus, tentu saja akan sulit memahami bagian yang di atas tadi. Saya ambil contoh, untuk paham materi tenses, teman-teman harus tahu materi verb atau kata kerja, harus tahu materi be, dan harus tahu kelas kata, apa itu kata benda, noun, kata sifat adjektif, kata keterangan adverb, dan sebagainya. Untuk mengetahui materi-materi dasar di atas juga dibutuhkan kesempatan tersendiri dan tidak bisa dilakukan dalam waktu sekali pertemuan. Harapannya dengan workshop ini teman-teman bisa mengetahui dan memahami apa itu tenses, tentunya sebagaimana topik kita. Tapi selain itu, harapannya teman-teman termotivasi untuk belajar grammar, karena ternyata belajar grammar itu tidak sulit jika menggunakan metode yang cocok dengan gaya belajar kita. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi cocok dengan gaya belajar teman-teman, karena itu yang saya rasakan. Yang ketiga, bisa belajar mandiri. Ini penting karena kursus tidak menjamin kita untuk paham bahasa Inggris, tapi kursus atau workshop seperti ini akan membantu kita untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri inilah yang membuat kita lebih paham lagi atau sampai menguasai materinya. Nah, yang terakhir, diharapkan teman-teman mengetahui tingkatan bahasa Inggris teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengatur strategi untuk belajar bahasa Inggris. Demikianlah pemaparan saya tentang tenses. Selanjutnya, silakan dikerjakan modulnya, dan jika ada, silakan berikan pertanyaan tentang topik kita di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.